kita lanjutkan. Tadi saya udah cakap pasal history daripada statistik nih. Ini pun ya perlulah kita fahami ya macam mana zaman before Christ nih ya, macam di tadi Mesopotamia, di Babilonia, kemudian juga di Egypt, kemudian juga di China ya. Mereka dah biasa dengan apa yang disebut dengan statistik ataupun numbers atau angka itu ya. So kenapa? Kerana supaya faham ya, macam untuk bayar upeti ya, macam bayar untuk daripada negara-negara kecil tu untuk negara yang besar. Lepas tu macam mana dia nak buat bisnes. Lepas tu macam mana dia nak menghitung daripada mungkin ternak dia atau mungkin juga masyarakat yang ada di satu negara tu. So berarti ini memang dah biasa ya. Kemudian di Yunani di Aristoteles dia menyebut dalam bukunya Politeia ya tentang data daripada keadaan 158 negara yang disebut sebagai statistika ya. Biasa. Kenapa? Kerana memang ilmu banyak berkembang ni di Yunan, di Europe ya. Nanti di Melayu pun saya rasa ya pasti ya, bukan saya rasa, memang faktanya pun tak kalah dah biasa statistik ini. Tapi mungkin dia belum menjadi satu bidang ilmu tersendiri ya. So kita boleh tengok daripada abad pertengahan ni lembaga gereja ni, church tu menggunakan statistika untuk mencatat jumlah daripada kelahiran, kematian dan juga pernikahan. Nah, ini pun kita boleh tengok nanti dalam Islam pun sama ya, data-data yang satu masjid ni saya rasa dah banyak lah ya, data daripada jamaah dia yang hidup, yang meninggal berapa, yang lahir berapa, lepas tu fakir miskinnya berapa, mungkin ada mu'alafnya macam mana, ada berapa yang perlu disumbang. Itu data lah, itu statistik. Nah, pun ada di abad ke-17 di British sana tu, statistik itu disebut dengan political arithmetic. Kenapa? Kerana statistik ini diguna untuk bagaimana dia menghitung, melaporkan dan juga mendisplay daripada data terkait dengan kenegaraan, state tadi ya, digunakan dengan state ya, yang artinya adalah negara. Nah, kemudian tadi saya sudah baca daripada abad ke-18 ada Sir John Sinclair ya, yang dalam bukunya itu Statistical Account of Scotland ya, ini menggunakan apa yang disebut dengan macam mana dia membuat satu rumusan, satu apa yang disebut dengan formula untuk laporan atau reports daripada statistik ini. Oke, ini adalah history daripada statistik. Next ya. Nah, kita nak tanya apa fungsi ataupun manfaat daripada statistik. Tadi saya dah cakap bahawa statistik ni adalah supporting science ataupun ilmu yang menyokong. Saya tadi nak cakap pasal menyokong. Kalau Indonesia mendukung, kalau mendukung ni menggendong ya, kalau Melayu ataupun Malaysia, Singapura ni. Jadi ilmu yang dia itu menyokong daripada report ya, report administratif ataupun juga yang sifatnya itu ilmiah ya, ataupun sifatnya ilmiah ya, yang dia biasanya dalam bentuk numbers ataupun bilangan-bilangan data ya. Ada mean, ada modius, ada nanti average-nya, ada sum-nya, ada mungkin yang paling sering munculnya, ada paling besar, ada kuartilnya dan lain sebagainya ya. Ini yang pertama. Yang kedua pun dia sebagai penyokong ataupun alat bantu dalam menyusun plan ya, perencanaan, khasnya perencanaan yang dia itu memerlukan keterangan-keterangan yang berupa numbers ataupun angka-angka ya, numbers. Jadi ini kita tengok macam tadi pendapatan daripada masyarakat daripada Singapura ni, daripada yang paling kaya sampai yang mungkin miskin, dia ada range di situ ya. Jadi ada numbers ya, termasuk juga mungkin daripada untuk bayar macam di sekolah atau mungkin di university, di madrasah, itu selalunya ada ya. Nah, yang ketiga sebagai alat bantu dalam mengadakan evaluasi ya, di evaluation ataupun juga penilaian ya terhadap suatu gejala ataupun peristiwa, cases ya, ataupun situation dan juga lain sebagainya. Jadi macam evaluasi macam kemarin ni dulu ada apa yang disebut dengan baby
bonus ya, ada baby bonus. Nah sekarang masih ada baby bonus tak nih? Ya mungkin karena dah banyak nih kawan-kawan Muslim, mungkin banyak yang anaknya dah banyak, tak perlu lagi baby bonus, mungkin dah ada banyak nih masyarakatnya. Kalau perlu dikurangi malah nih, macam mana nih? Ya, jadi dia alat bantu. Oke, karena ini macam dari report yang ada, daripada laporan yang ada, ternyata dah banyak nih orang yang dah pandai, dah pintar. So apalagi yang perlu kita tambahkan, mungkin di risetnya, di publikasinya, atau mungkin innovation yang lainnya. Ini adalah fungsi daripada statistik. Jadi statistik ini dia sebagai alat bantu ya. Alat bantu ini maknanya ilmu yang akan menyokong daripada laporan, kemudian juga manajemen juga, kemudian juga evaluationnya terhadap berbagai hal yang berlaku di masyarakat. Itu tadi fungsinya. Nah, kegunaannya ataupun manfaatnya, benefitnya adalah menggambarkan keadaan ya. Jadi boleh dia memahami, mengetahui daripada situationnya, baik secara umum ataupun secara khusus ya. Macam kita tahu kalau di Indonesia ini usia menikah gitu ya, itu biasa dulu tuh dalam 14, 16, 18, 20. Sekarang tren tuh 20, 22 ya. Tapi ada juga ya, kalau di mungkin negara lain mungkin ada yang dalam 25, 30, bahkan ada yang standarnya adalah 35 baru menikah. Itu kita boleh tahu keadaannya memang macam ini. Kenapa? Karena banyak asbab lah, banyak sebabnya kenapa menikah nih yang standar nih dalam satu wilayah nih 35 tahun. Oke. Dan juga untuk melihat gambaran tentang perkembangan daripada masa ke masa ya. Saya rasa ini Ustaz dan Ustazah paham ya. Saya rasa kalau saya boleh terka ini, menikah mungkin dalam usia 20 atau 25, paling jauh 30. Tapi kalau anak-anak sekarang nih ada yang 30, 35. Ada pun juga yang sampai 40, yaitu adalah ada pasang surut, ada pemahaman pun sama nanti macam Muslim dari ada masa Nabi, Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, kemudian sampai Fatimiyah, Turki Utsmani sampai ke Nusantara ini dia ada pasang surutnya. So kita boleh tengok daripada data tuh. Ya, jadi memperolehi gambaran tentang perkembangan dari masa ke masa ya. Yang ketiga adalah mengetahui perbandingan antara gejala yang satu dengan gejala yang lain untuk menilai keadaan dengan jalan menguji perbedaan antara gejala yang satu dengan gejala yang lain. Maknanya ada satu case, kemudian sebabnya kenapa, kemudian masa diuji ini seperti apa, kemudian ada comparison di sana ya. Oke, itu jadi samalah dia, tapi dia ada dua golongan, ada dua macam dua community ya, ada dua kelompok ya, ada dua grup yang kita boleh tengok efeknya ya. Yang keempat, untuk menilai keadaan dengan cara mencari hubungan antara gejala satu dengan gejala yang lainnya. Ini biasanya dalam statistik nih, dalam quantitative method itu disebut dengan regresi linear berganda ya. Regresi linear berganda, nanti kita boleh double regresi linear gitu ya. Nah, yang kelima adalah menjadi dasar ataupun pedoman baik dalam menarik kesimpulan, mengambil keputusan ataupun memperkirakan terjadinya sesuatu, to predict ya, to prediction gitu ya, untuk memprediksi, untuk bukan meramalkan ya. Nanti kalau meramalkan macam dukun ya, macam bomoh, tak boleh itu dalam Islam ya, syirik ya. Jadi untuk memprediksi ya, untuk to predict ya, untuk memprediksi ini macam mana nih bila masyarakat banyak nih, nanti akan ada apa disebut dengan bonus demografi ya. Kalau ini kurang aman nih, macam mana nih negara ini dia mesti aman ya, supaya apa, supaya investasi ini boleh berjalan dengan baik, masyarakat merasa aman juga, kemudian juga mereka boleh ibadah, boleh activity. Dia ada prediction ya. Jadi statistik pun dia ada kegunaannya, adalah benefitnya, manfaatnya, kegunaannya adalah untuk memprediksi ya. Macam mungkin di Singapura ini buat lagi satu tourism destination ya, ada pariwisata yang dia mungkin unik tapi pun Muslim friendly, supaya ramai lagi kelompok-kelompok orang yang boleh datang ke Singapura ya, supaya boleh datang ke sana ya, pariwisata, jalan-jalan, traveling dan lain sebagainya. So itu adalah prediction
ya. Jadi untuk memprediksi, untuk melihat daripada hubungan, ya, correlation, ya, sampai hubungan correlation ataupun hubungan yang biasa macam betul tak ada hubungan antara ibu, ya, ibu yang sedang hamil dengan anaknya yang melahirkan. Anak yang melahirkan, anaknya yang dilahirkan nantinya. Oh, ini apalagi nanti kalau terkait dengan akidah nih banyak sekali nih ya. Saya tengok nih ada kawan daripada Woodland nih, dia selalunya percaya macam bila lahir bulan Mei ataupun bulan Jun ataupun Julai dia punya karakter macam ni. Ataupun ada kawan juga yang di satu institusi juga dia kembangkan, saya sebut macam Steven, ya. Dia pun macam biological apa ya, dia disebut dengan apa, karakter lah ya, basic karakter daripada macam kalau yang apa saya ni feeling introvert. Itu ini macam mana nih, betul tak nih risetnya, ini betul-betul kena mendalam, jangan oke percaya aja macam yang lahirnya bulan apa Agustus nih dia biasanya jadi leader, mungkin itu kena tengok lah, jangan percaya, apalagi percaya dengan bintang-bintang itu pun tak boleh ya, itu syirik dalam Islam. Oke, dah 11